Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa seperti biasa teman-teman ya, tonton terus video saya ini sampai selesai sampai habis. Jangan di-skip biar Anda tidak gagal paham, biar Anda bisa fokus mengetahui dan melihat perjuangan saya sebagai pejuang GERD, anxiety, panic attack psikosomatik. Dan jangan lupa pula klik loncengnya ataupun subscribe-nya biar Anda bisa mendapatkan notifikasi bila mana saya sedang mengupload video terbaru dan juga biar sebagai motivasi saya agar saya selalu berbagi cerita tentang pengalaman saya ini barangkali bisa bermanfaat buat masyarakat luas, teman-teman semuanya. Saya di sini ingin hanya memberikan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman setia semua kepada saya. Mungkin saya hanya rangkum saja, ambil inti poinnya saja ya teman-teman ya. Jadi pertama menanyakan bagaimana awal muawal terjadinya penyakit ini. Ini versi pengalaman saya sendiri buat teman-teman ya. Mungkin versi pengalaman yang lain beda. Hanya sekedar berbagi informasi saja. Barangkali ada yang sama, kalaupun beda nggak ada masalah. Jadi begini teman-teman ya, mungkin faktor ini pada saat itu saya mungkin perut lagi kosong, katakanlah asam lambung lagi naik, pekerjaan sedang mengalami stres atau tekanan di pekerjaan saya. Pada saat itu saya hampir mau pingsan. Nah, pada saat saya mau pingsan tersebut, karena kenapa? Karena keringat dingin langsung keluar, badan lemas, vertigo, terus jantung itu kayak nafas itu kayak sesak teman-teman ya, kayak mau berhenti pada saat itu ya, gitu. Nah, terus langsung saya panik. Langsung panik, saya seakan-akan kayak gelap mata, kayak mau jatuh di tempat, katakanlah mau meninggal teman-teman. Itu kejadiannya ya. Saya langsung telepon orang tua untuk menjemput saya. Itu awal muawal saya terserang yang namanya penyakit panic attack ini. Nah, setelah itu seiringnya waktu teman-teman ya, diulang lagi, besoknya muncul lagi, katakanlah lemas tubuh, terus keringat dingin keluar, terus tangan seakan-akan itu kayak kesemutan teman-teman, kaki itu dingin padahal saya kerja pakai sepatu pantopel ya, gitu. Terus saya juga kan istilahnya pakai sarung tangan juga kalau nyetir kendaraan bermotor gitu teman-teman ya. Jaraknya dekat teman-teman, kalau nggak panjang, paling berapa kilo lah itu. Itu terus di situ. Kok ini penyakit fisik aneh gitu, nggak hilang-hilang gitu. Nggak pernah saya seumur umur mengalami kejadian seperti ini gitu. Saya belum tahu kalau itu saya terserang penyakit ini. Udah lagi. Keluar masuk penyakit dengan berbeda-beda, mulai dari keringat dingin, terus nanti besoknya atau sorenya saya pusing keliengan, nanti muncul lagi next time-nya di lain kesempatan, entah itu sore atau malam atau besoknya muncul lagi jantung berdebar, silih berganti teman-teman. Penyakit itu banyak yang bertamu ke badan saya gitu, dengan beda-beda keluhan dan gejala fisik di diri saya. Sampai pada suatu saat saya sudah nggak kuat, karena mungkin ngerasa tekanan teman-teman, saya kesurupan. Saya sampai kesurupan teman-teman. Itu di kerjaan saya teman-teman. Banyak teman-teman juga menyaksikan saya kesurupan itu. Mungkin abraksi ya. Karena mungkin terlalu stres mungkin ya teman-teman ya. Merasa tekanan gitu ya dalam pekerjaan gitu teman-teman ya. Gitu. Akhirnya saya kesurupan teman-teman. Nah, setelah itu juga saya berpikir kalau saya itu mungkin apa diguna-guna, saya itu katakanlah kesambet ya, jadi ketowel sama makhluk gaib gitu pada saat awal-awal itu teman-teman ya. Saya lakukan pengobatan ruqyah teman-teman. Metode-metode ruqyah, metode-metode agama ya, Islami itu saya lakukan itu teman-teman. Saya lakukan selama berhari-hari, berminggu-minggu, tapi tetap keluar masuk IGD rumah sakit, dirawat lagi dengan gejala nanti keluar lagi baru beberapa bulan masuk lagi rumah sakit dirawat lagi dengan. Nah, seiringnya waktu keluar masuk IGD akhirnya ketahuan juga kalau saya terkena yang namanya penyakit psikosomatik. Di situ mulai saya merintis awal muasal saya terkena penyakit ini.
Akhirnya saya di situ kalau saya terserang yang namanya penyakit ini, berusaha untuk mencari tahu, teman-teman. Pelan, 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 pelan. Mungkin guru yang berharga adalah pengalaman. Betul itu, teman-teman. Karena dari pengalaman, karena saya ingin pengen sembuh, karena saya ini menderita penyakit yang aneh. Jadi saya penasaran, apa sih penyakit psikosomatik? Gejalanya bagaimana sih? Kok saya bisa seperti ini? Kenapa? Seumur umur, dan saya pun nggak pernah mendengarkan penyakit ini. Orang lain sakit itu saya nggak pernah dengar. Si A terkena penyakit anxiety, panic attack psikosomatik, atau kena, kalau asam lambung saya sering dengar ya, tapi asam lambung menyebabkan psikosomatik saya baru dengar itu, teman-teman. Jadi semuanya adalah guru yang berharga, pengalaman ini, teman-teman. Selesai di situ, teman-teman ya. Setelah lewat Ruqyah Islami, saya masih kepanikan juga muncul. Akhirnya sampai rumah pun saya di Ruqyah, baik dari penghuninya, saya dan istri. Terus rumah pun saya di Ruqyah, dibersihin barangkali ada sesuatu gitu ya. Kita segala macam ikhtiar usaha kita lakukan, teman-teman ya. Kita jangan putus-putus akan usaha. Kita pasrahkan selebihnya sama Allah, karena kita itu miliknya Allah. Kesembuhan, kesehatan, ya, takdir kematian itu miliknya Allah semua. Kita hanya berusaha saja, manusia mah. Gitu. Setelah itu saya bolak-balik ke rumah sakit. Setelah di Ruqyah saya masih kena serangan panik, saya masuk lagi IGD rumah sakit, dirawat lagi, masuk lagi IGD rumah sakit, dirawat lagi. Seiringnya waktu ketahuan, terdiagnosa kalau saya terkena yang namanya penyakit mental illness atau psikosomatik ini, teman-teman ya. Gitu. Akhirnya dari situ saya mulai merintis, dikasih saran sama dokter, satu demi satu, coba Bapak cek fisiknya. Gitu, dasarnya. Kalau misalkan Bapak terkena jantung berdebar, coba Bapak EKG. Dilakukan EKG pada saat saya dirawat tuh. Hasil alhamdulillah normal, teman-teman ya. Nah, saya terkena asam lambung seperti mual ya. Kalau lagi pusing tuh saya tuh mual, teman-teman. Terus ditekan ini aja nih, ulu hati tuh saya langsung muntah. Itu, teman-teman. Terus katakanlah saya tuh sering bersendawa, begah, teman-teman ya. Gitu. Saya cek asam lambung, cek asam lambung atau USG. USG itu ya. Nah, itu ternyata hasilnya ya alhamdulillah lambung sehat. Cuman memang ada gejala mah gitu di dalam ini saya, itu aja kata dianya. Ya, menurut dokter spesialis penyakit dalam nggak terlalu bahaya lah katanya gitu. Terus muncul lagi sesak. Saya muncul lagi sesak. Dicek lagi. Namanya ronsen, teman-temannya. Nah, selesai lagi, kambuh lagi penyakit yang lain, kepala sering sakit, melakukan scan kepala, CT scan kepala, teman-teman ya. Sudah beres lagi, dilakukan lagi cek kolesterol, cek asam urat, terus cek tekanan darah, itu teman-temannya. Terus disisir itu gejala-gejala fisik, dilakukan cek dasarnya, gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah sambil saya dioper ke dokter spesialis psikiater untuk apa? Menyembuhkan yang namanya penyakit cemasnya, paniknya, teman-teman. Itu. Nah, sampai detik inilah atau sampai saat ini, ya jadi saya tahu bahwa saya ini terkena atau terdiagnosa menderita penyakit anxiety, panic attack, dan psikosomatik. Jadi, sekali lagi teman-teman, saya ini menceritakan berdasarkan pengalaman saya ya, karena guru yang berharga adalah pengalaman. Ini pengalaman saya, mungkin teman-teman beda, terkena gejala sama, tapi mungkin cara perlakuannya, cara pengobatannya mungkin beda. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman ada pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, kenapa kalau setiap siang, sore, dan menjelang malam itu semua penyakit keluar? Berdasarkan pengalaman saya begini teman-teman ya. Penyakit itu muncul itu memang benar pada saat menjelang asar. Asar sampai ke maghrib itu, kalau udah habis maghrib itu teman-teman sudah mulai gelisah, galau. Penyakit itu semakin banyak datang gitu teman-temannya gitu. Walaupun tidak ada penyebabnya itu, banyak berdatangan ke badan itu teman-teman ya. Nah, itu di situ. Nah, saya menyiasatinya teman-teman pada saat terkena. Karena saya pada saat itu sudah dikasih tahu sama dokter. Karena apa? Kata dokter, baik dokter psikiater maupun dokter saraf, intinya begini. Karena kelelahan otak dan kelelahan fisik. Kita kan kalau bangun pagi sampai ke duhur mungkin otak sama fisik masih belum capek ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah menjelang sore hari, terus menjelang waktunya
petang, malam, maghrib gitu. Itu kan otak udah lelah, tenaga atau tubuh sudah melemah. Otomatis apa? Akan menyedot banyak kalori ke dalam tubuh kita. Siasatinya apa? Ya teman-teman perbanyak makan. Itu teman-teman. Makanya dikasih saran lah sama dokter spesialis penyakit dalam. Karena Bapak terdiagnosa psikosomatik, ya gitu. Wajar Pak, Bapak mungkin capek. Karena apa ya itu? Mungkin karena banyak menyedot kalori. Yang normalnya mungkin sekitar 5%, karena kita itu orang cemas itu akhirnya menyedot ininya tuh apa namanya kalorinya itu tinggi teman-teman. Bisa 20% sampai 25% gitu. Jadi otomatis kita pun ya harus perbanyak makan, terutama makanan-makanan yang sehat teman-teman ya gitu. Walaupun kita perbanyak makan, tetap hindari untuk menghindari penyakit asam lambung juga nih teman-teman, karena penyakit asam lambung juga berbahaya, hampir mirip-mirip kayak gejala kecemasan, gejala fisiknya ya. Karena apa? Itu asam lambung juga yang saya rasakan pada saat itu, walaupun saya normal gitunya, itu awal-awal itu mudah lemas, kelayangan, vertigo, ya teman-teman ya. Terus perut itu begah teman-teman. Terus sesek di sini, napas itu teman-teman, ada itu teman-temannya, mual teman-teman, mual itu. Nah, itu yang sering saya rasakan hampir mirip, tangan itu kebas itu, hampir kayak penyakit psikosomatik teman-teman ya, penyakit GERD ini gitu deh. Jadi disiasatinya makan yang banyak. Bapak coba lakukan pola makan 3 jam sekali dengan porsi yang sedang, tapi sering Pak, dan banyak ngemil. Yang ngemilnya yang sehat teman-teman. Mungkin teman-teman tahu lah yang sehat-sehat ya teman-teman ya. Waktu itu saya mengkonsumsinya ya biasa nasi sama lauk ya gitu. Jam 6 ya teman-teman saya makan. Nah, setelah makan tuh siangnya saya jam 10 tuh makan lagi teman-teman. Tapi saya bubur. Nah, dari pagi itu sampai ke siang bubur itu, nanti siang mau ke duhur itu teman-teman, jam 1 itu saya makan lagi teman-teman, nasi biasa. Saya porsinya sedang, kecil lah, nggak banyak lah ya. Terus menjelang maghrib itu saya makan lagi teman-teman. Nah di saat asar itu udah mulai menyedot kalorinya tinggi. Saya nyemil dengan pisang. Itu pisang saya nyemil. Dan untuk menetralisir juga saya makan buah-buahan seperti melon, itu teman-teman ya, yang tidak bikin asam di lambung ya gitu. Saya nyemil melon, saya nyemil buah naga, itu teman-temannya gitu. Saya makan buah-buahan. Nah, di samping itu juga saya didoping sama ya katakanlah roti teman-teman ya, roti itu. Jadi intinya perbanyak ngemil teman-teman, tapi tetap dalam cemilan yang sehat. Hindari seperti yang bersantan, yang pedas, yang asin banget, pecin teman-teman ya gitu. Terus apa namanya, minuman-minuman yang bersoda ataupun kayak kopi ataupun beralkohol itu saya hindari teman-teman. Termasuk rokok pun saya berhenti. Bahkan sampai detik ini saya hampir setahun setengah itu teman-teman, yang namanya kopi, yang namanya katakanlah penyakit apa minuman-minuman dingin yang dari kulkas itu teman-teman, apapun itu ya, saya udah nggak minum lagi teman-teman. Sekarang saya hanya minum air putih anget, atau anget disebutnya setengah anget kuku, panas banget enggak, dingin banget enggak. Itu saya sampai saat ini teman-teman, untuk menjaga tubuh saya dulu dalam masa rehabilitasi teman-temannya. Toh kalaupun sembuh ya tetap kesehatan lebih utama teman-teman, pola makan tetap dijaga. Jadi itu teman-teman, pertanyaan pertama, Anda itu semakin sore, petang, dan malam kenapa lemes? Yaitu karena apa? Kalori yang disedot oleh tubuh banyak. Harusnya 5%, ini bisa sampai 20%, bisa sampai 30%. Jadi otomatis kalau kitanya kosong perutnya, nggak ada cemilan yang masuk, kita akan lemas. Bahkan ya mungkin bisa terkulai, teman-teman. Itu siasatnya. Karena ini sudah lumrah ya, penyakit kecemasan ini, penyakit panic attack atau kecemasan, itu hampir sama kayak GERD, nggak boleh kosong perut, teman-teman. Untuk menyiasatinya ya, teman-teman ya. Gitu. Karena apa? Kalau sudah menjelang waktunya sore, maghrib sampai malam, otak itu udah capek. Amigdala itu saraf pusat otonom itu udah capek, teman-teman. Karena kebanyakan mikir gitu, teman-teman ya. Gitu. Terus tenaga juga kita udah lelah, capek. Itu teman-teman ya, dari faktor itu gitu. Makanya perbanyak cemilan ataupun makan minuman yang sehat, makanan yang sehat gitu ya. Hindari yang tadi saya sebutkan itu makanan dan minuman. Terus pertanyaan berikutnya dari
teman-teman semua, yaitu kenapa kalau cemas tensi darah naik. Jadi teman-teman gini, saya pun pernah berobat ke dokter spesialis saraf sampai detik ini. Cemas itu bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Gitu teman-teman. Contoh begini teman-teman. Besok Anda katakanlah mau interview pekerjaan. Anda semalaman pasti nggak bisa tidur. Karena apa? Mikirkan nanti besok bagaimana, pertanyaannya apa. Terus dipikirkan, otomatis akan apa ya namanya, bikin pusat di kepala itu tegang, saraf otonom amigdala di kepala itu jadi tegang. Karena apa? Anda non-stop otak itu diinput dengan kekhawatiran dan kecemasan untuk persiapan besok. Otomatis apa? Tekanan jantung meningkat, berdebar-debar. Nah, meningkatnya tekanan jantung juga itu akan meningkatkan juga tekanan di dalam otak, teman-teman. Gitu. Cepat jadinya, aliran darahnya. Akhirnya apa? Akan meningkatkan hipertensi, tekanan darah jadi tinggi, teman-teman. Karena faktor kecemasan itu, Anda diinput tidak ada hentinya. Misalkan besok pagi Anda mau wawancara pekerjaan, dari malam Anda sudah berpikir terus, merasa khawatir terus, merasa cemas terus. Besok bagaimana, ini bagaimana. Otomatis kan akan memberikan input reaksi yang negatif terhadap saraf di seluruh tubuh teman-temannya akan mengganggu. Akhirnya apa? Akan menyalurkan katakanlah zat serotonin ya, gitu ke dalam otak yang negatif. Akhirnya saraf pusat otonom di amigdala itu jadi tegang, jantung berdebar, tekanan darah naik. Itu teman-teman. Kecemasan itu pasti menimbulkan yang namanya hipertensi. Itu karena apa? Faktor cemas. Jantung itu antara jantung dengan tekanan darah itu saling berkaitan, teman-teman ya. Jantung berdebar-debar otomatis tekanan darah akan meningkat karena dari faktor kecemasan itu, teman-teman ya. Itu yang kedua. Terus berikutnya ada pertanyaan lagi. Munculnya cemas atau panik itu karena apa? Teman-teman, untuk cemas dan panik itu ada dua faktor. Pertama itu yang faktor stres, teman-teman ya. Stres, trauma itu teman-temannya, atau trauma, stres pasca trauma yang sudah saya sebutkan di video berikutnya. Seperti ya itu saya bilang tadi, pada saat Anda terkena goncangan, permasalahan yang hebat dalam kehidupan Anda, seperti kasus perceraian, kasus KDRT, itu akan menimbulkan rasa traumatik dalam diri kalian, teman-teman. Apa? Mengalami gangguan mental. Bisa depresi, ya teman-teman ya. Bisa merasa tertekan itu, munculnya psikosomatik gitu, ataupun merasa gangguan ekonomi itu teman-teman ya. Itu munculnya psikosomatik itu. Apa? Gangguan mental. Psikosomatik itu gangguan mental, teman-teman ya. Gitu. Kecemasan itu ya, gitu. Munculnya itu di situ karena faktor yaitu mungkin stres di pekerjaan atau karena kehidupan banyak yang dipikirin ya, baik ekonomi, rumah tangga, teman-teman ya. Depresi itu teman-teman. Itu bisa menimbulkan psikosomatik. Nah, munculnya gampang karena tekanan, mungkin akumulasi ya teman-teman ya, berhari-hari, bertahun-tahun gitu. Akhirnya bom waktu lah. Muncul juga mungkin karena sudah nggak kuat tubuh kita untuk menahan katakanlah stres ini ya teman-teman. Akhirnya bom waktu pecah juga lah. Kena serangan yang namanya psikosomatik, mental illness, gangguan kesehatan mental kita kena. Itu teman-teman ya, munculnya itu karena faktor pertama bisa dari faktor traumatik ya, gitu, stres pasca traumatik seperti perceraian, KDRT, teman-teman dulunya dilahirkan dari keluarga yang broken home, gitu teman-teman ya. Itu ataupun dari faktor stres karena pekerjaan dengan rumah tangga, faktor mikirin ekonomi, itu larinya ke mental illness atau gangguan kesehatan. Nah, adapun untuk masalah serangan fisiknya itu teman-teman ya, bila mana Anda memiliki yang namanya asam lambung atau itu lebih parah lagi teman-teman, karena akan memperparah kondisi tubuh dan fisik kalian teman-teman. Karena asam lambung itu banyak banget teman-teman ya, ininya gejalanya yang saya sudah sebutkan tadi itu bisa menimbulkan keringat dingin keluar, lemas, tidak berdaya gitu, terus gangguan pencernaan, sendawa, begah gitu, terus ulu hati sakit itu teman-teman, bahkan bisa mengganggu pernafasan juga jadi sesak. Itu banyak sekali teman-teman ya asam lambung itu teman-teman ya, dampaknya itu ya. Kita lagi memiliki perasaan cemas dan panik dengan melihat penyakit yang ada di dalam tubuh kita,
tambah panik teman-teman, luar biasa jadi goncangannya. Akhirnya apa? Kita itu seakan-akan kayak mau pingsan dan mau meninggal. Itu teman-teman. Tapi realitanya sekali lagi, orang kalau murni terkena psikosomatik itu tidak bisa pingsan dan tidak bisa meninggal ya teman-teman ya. Kecuali hanya takdir dari Allah. Dan yang kedua laginya, meninggalnya karena di faktor sengaja. Kalian bunuh diri itu teman-teman. Tapi kalau faktor penyakit atau fisik itu meninggal banyak. Karena diakibatkan oleh apa? Hipertensi, pembuluh darah pecah, stroke, gagal ginjal. Itu memang realitanya ada. Gitu. Oke teman-teman. Terus pertanyaan berikutnya dari teman-teman lagi, pola makan untuk asam lambung. Yaitu teman-teman yang saya sudah sebutkan. Pertama yaitu makanlah Anda 3 jam sekali setiap hari dengan porsi yang sedang atau kecil teman-teman ya. Gitu. Jangan kosong teman-teman. Selagi Anda menderita itu isi terus. Biar apa? Ibarat kalau mesin itu perputarannya teman-teman nggak panas. Gitu. Jadi ada yang diproduksi dalam tubuh kita itu. Karena kalau orang kena asam lambung itu kan banyak sekali gejalanya teman-teman ya. Gitu. Kita itu mudah banget lemas, gitu, loyo itu teman-temannya. Kita isi terus, masukin terus makanan, gitu ya. Gitu. 3 jam sekali porsi kecil teman-teman ya. Gitu. Terus ya itu jauhin teman-teman ya makanan-makanan yang pedas nih teman-teman, terutama nih ibu-ibu nih. Terus yang kedua laginya bersantan teman-teman. Jauhin itu teman-teman. Saya ngerasain sendiri itu. Nah, terus berikutnya yang asam. Itu teman-teman. Berikutnya minuman-minuman yang bersoda, beralkohol, kopi. Itu akan merusak lambung. Hindari dulu teman-teman ya. Itu nggak boleh gitu teman-teman. Itu perbanyaklah Anda, mohon maaf, makanan yang vitamin. Seperti misalkan Anda itu jangan kosong. Kalau Anda udah makan nasi atau makan bubur, coba Anda masukin dengan buah-buahan seperti pisang teman-teman ya. Terus melon, buah melon. Terus yang ketiga laginya Anda makan buah naga gitu teman-teman. Itu teman-teman. Intinya apa? Untuk melancarkan sirkulasi darah dan metabolisme tubuh teman-teman. Biar imbang. Itu makanan-makanan yang dihindari, minuman yang dihindari itu tadi teman-teman ya. Dan itu pula jangan lupa 3 jam sekali Anda makan. Lakukan rutin teman-teman. Saya dulu itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan melakukan itu teman-teman. Gitu. Vitamin pun saya minum teman-teman. Setiap pagi saya minum vitamin B kompleks. Menjelang maghrib saya minum vitamin yang lain, Stimuno teman-teman. Itu saya minum setiap hari teman-teman. Semuanya saya lakukan semua setiap hari rutin. Pantangan-pantangan, vitamin-vitamin itu rutin teman-teman. Saya lakukan setiap hari teman-teman. Dulu itu kenapa? Dulu itu goncangannya lagi luar biasa teman-teman ya. Sering banget muncul. Setiap waktu itu datang silih berganti bertamu itu dengan berbeda-beda kasus penyakit. Nanti pagi saya terkena misalkan jantung berdebar, siangnya beda lagi vertigo, nanti sorenya beda lagi mual, pusing kelayangan, nanti malamnya beda lagi keringat dingin keluar. Itu teman-teman yang kalau orang terkena yang namanya anxiety, panic attack, psikosomatik atau GERD itu setiap harinya itu kita itu sering kedatangan tamu, tamu yang tak diundang itu teman-teman ya. Ini pertanyaan yang terakhir, gimana cara menghilangkan kecemasan? Teman-teman, itu kecemasan itu terbagi dari dua. Pertama, kecemasan, kepanikan atau psikosomatik yang katakanlah skalanya itu dari bawah ke menengah. Itu teman-temannya. Yang sifatnya itu penyakit tersebut atau cemas tersebut datang, nanti hilang lagi. Beberapa jam datang, di kita misalkannya hanya setengah jam kita merasa panik. Misalkan contoh begini teman-teman ya, menengah ke bawah. Anda melihat katakanlah atau mendengar berita kematian di masjid. Anda langsung cemas, langsung panik teman-teman. Itu sepintas, artinya menengah ke bawah. Hanya mungkin beberapa menit atau beberapa jam Anda merasa panik, cemas, keringat dingin keluar begitu melihat berita kematian, atau begitu Anda pernah mendengar burung kedasi, burung gagak, gitu teman-teman ya, sirine ambulan, ayam berkokok di pagi hari atau di malam hari, itu kecemasan yang levelnya menengah ke bawah teman-teman. Tapi panik tetap datang teman-teman, luar biasa. Begitu kita panik tuh, cemas tuh, langsung keluar semua penyakit fisik teman-teman. Tetap, tapi memang itu hanya sepintas, nggak sampai berjam-jam, teman-teman. Nah, itu. Yang kedua laginya, menengah ke atas. Itu, teman-teman. Artinya menengah di atas itu, kalau kita udah kronis ya, gitu. Kita itu merasa ketakutan, kepanikan, kecemasannya itu udah akut gitu, teman-teman. Itu udah nggak bisa gitu, kita dengan metode-metode afirmasi ya, gitu.
ya baik lewat hipnoterapi, obat-obatan itu ya, itu nggak bisa teman-teman. Paling ujung-ujungnya kita itu cari posisi aman lari ke IGD, ke rumah sakit untuk dirawat teman-teman. Itu teman-teman yang saya pernah alami gitu teman-temannya. Tapi kalau untuk menengah itu ke bawah itu bisa lakukan afirmasi-afirmasi yang sepele teman-temannya. Seperti saya sudah pernah bilang, coba lakukan Anda misalkan merasa cemas, panik datang, psikosomatik, panic attack ataupun anxiety, kecemasan, Anda boleh datang ke dalam diri saya, tapi Anda jangan masuk ke dalam tubuh saya karena saya mau melakukan aktivitas, karena saya mau melakukan sholat Jumat, karena saya mau melakukan ujian sidang, karena saya mau ada UMPTN gitu. Silakan Anda tempatkan sama saya di bolpen ini. Tunggu di sini ya teman. Panic attack, anxiety, psikosomatik. Biarkan saya untuk beraktivitas normal. Setelah itu Anda cubit teman-teman, anggota tubuh Anda, pipi ataupun tangan. Kalau Anda sakit, udah Anda fokus, jangan mikirkan kecemasan lagi gitu. Jadi fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Anda lakukan afirmasi tadi ya, gitu ya, sugesti positif tadi, Anda langsung Bismillahirrahmanirrahim, fokus gitu. Yang saya lakukan itu pada saat mau sholat tuh teman-temannya, dulu itu sering datang itu, saya lakukan afirmasi itu. Terus saya Bismillahirrahmanirrahim, saya mau sholat, udah saya fokus. Alhamdulillah teman-teman. Lakukan. Itu pun rutin teman-teman. Jadi jangan sekali dua kali, sehari dua hari, sebulan dua bulan terus. Segala sesuatunya itu harus permanen teman-teman. Gitu. Kita melakukan pengobatan itu harus permanen teman-teman ya. Apapun itu, baik pengobatan medis, pengobatan maksudnya makan, herbal ataupun kayak afirmasi ini teman-teman. Lakukan secara permanen. Nanti dengan seiringnya waktu akan menyesuaikan. Termasuk yaitu dosis dari dokter spesialis psikiater. Anda nggak usah takut nanti kena ginjal, keracunan, tidak teman-teman. Karena dokter itu udah punya takaran. Anda pasti sering kontrol. Nanti Anda akan ditanya sejauh mana penyakit Anda. Kalau Anda merasa tambah kambuh, dosis Anda akan ditambah. Tapi kalau Anda sudah mengalami perbaikan yang signifikan, Anda mungkin pelan-pelan akan dilepas obatnya. Yang dulunya 3 kali sehari bisa jadi 1 hari 1 kali. Nanti bisa jadi 1 obat. Lama-kelamaan hilang teman-teman. Itu jangan takut terhadap kecanduan obat dari dokter psikiater ya teman-teman ya. Dokter punya takarannya sendiri. Oke teman-teman, itu saja. Jadi itu teman-teman pengalaman kisah saya sebagai pejuang. Good anxiety, panic attack, psikosomatik ini barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.